Benar Tuhan, ketika kami berkomitmen saat ini, kami mau mengikut Engkau, kami harus melepaskan hak kami Tuhan. Biarlah dengan rendah hati kami hadir di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Dengan rendah hati kami ingin mendengar sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kami mau mempelajari apa dari mengikut Engkau ini Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid saat ini Tuhan, sehingga kami boleh dengar-dengaran apa yang akan hamba sampaikan untuk anak-anak lifeguard di tempat ini. Biarlah kami dari tempat ini bisa pulang membawa damai sejahtera, membawa berkat daripada-Mu ya Bapa. Dan kami akan mengabarkan berita baik bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi semua orang yang kami temui. Sehingga hidup kami bisa menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya berkati lidah dan bibir hamba-Mu ini. Biarlah hanya kata-kata dari Engkau saja yang mengalir dan kuasa urapan Roh Kudus menguasai seluruh hidup dan ruangan ini Tuhan. Kami tutup bungkus, kami usir segala roh-roh kegelapan yang ingin mengacau balaukan jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman lifeguard. Shalom, silahkan duduk kalian semua. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Thank you untuk tim praise and worship, kalian luar biasa ya. Wah, keren banget praise and worshipnya. Saya sangat-sangat diberkati sekali malam hari ini ya. Oke, halo lifeguard. Apakah di sini ada yel-yelnya, Kak Bombom? Ada. Oke, gimana nih? Saya pengen tahu dong, gimana biar lebih semangat lagi nih ya, biar suasananya cair gitu. Oke, biar nggak tegang ya. Karena yang baru belum umum, jadi saya pakai yang lama dulu ya teman-teman. Yuk semua bangkit berdiri yuk malam ini yuk. Yuk berdiri dong ya. Yang siap terima Tuhan katakan amin. Bawa sedikit. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Lifeguard Youth Community, yes we are. Lifeguard Youth Community, yes we are. Are you ready to go? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Haleluya, keren. Thank you, silahkan duduk ya. Oke teman-teman, pertama-tama kenalin dulu nih ya. Saya Steffi ya, panggil saja saya Steffi. Terserah mau panggil saya Ci Steffi, Kak Steffi, atau Sis Steffi, it's okay ya. Nama panjang saya lebih baik jangan tahu deh, soalnya panjang banget ya. Lebih baik panggil saya Steffi aja. Oke teman-teman, saat ini saya hadir bersama dengan tim ya. Tim yang luar biasa. Saya hadir di sini bersama dengan yang pertama suami saya, Ko Yusak. Yang brewokan ini dari Arab ya teman-teman. Nah selanjutnya ada adik-adik rohani kami. Ada Jane di sini ya. Halo Jane, dan juga ada Ferdi ya, dan juga ada Hiskia, dan juga ada Vano ya. Thank you guys udah nemenin dan support Cici ya. Ini balanya Cici nih, soalnya lumayan nih ya. Ini pertama kali saya ada di sini, jadi agak-agak grogi gitu Kak Bombom. Oke. First of all, thank you banget nih buat Kak Bombom yang udah invite saya di sini ke lifeguard ya, untuk membagi berkat buat kalian semua di tempat ini. Oke, teman-teman. Hari ini
saya ingin sharing sesuatu hal yang menarik, hal yang paling mendasar dari kekristenan. Ya, judul pada malam hari ini sharing yang akan dibawakan adalah selfish versus selfless. Yuk kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Selfish versus selfless. Amin. Oke teman-teman. Sebelumnya yang buat teman-teman yang belum kenal saya ini awalnya tinggal di Jakarta ya. Saya ini bukan orang asli Cirebon, bukan ya. Orang Cirebon itu ada suami saya nih di sini. Nah, saya ini datang dari Jakarta, ya saya tinggal di Jakarta selama kurang lebih 20 tahunan ya. Dan saya baru pindah ke Cirebon sekitar 3 tahunan ini ya. Jadi saya orang baru di sini. Nah, ketika Tuhan memberikan judul selfish dan selfless ini, Tuhan itu mengingatkan saya akan kepindahan saya di Cirebon ini, teman-teman semua. Ya. Karena jujur, kita dalam mengikut Tuhan, mengikut panggilan Tuhan itu gak gampang ya teman-teman. Kalau kalian belajar di lifeguard setiap minggu ya, sekali di hari Jumat, pasti kalian pernah belajar bahwa mengikut Tuhan itu gak enak. Itu benar banget. Gak ada hal yang nyaman ketika kita memutuskan untuk ikut sama Tuhan Yesus. Ya. Kepindahan saya dan suami ke Cirebon, itu kita pindah karena kita mau taat sama Tuhan. Kita mau nurut sama panggilan Tuhan. Rasanya gak enak. Kenapa gak enak? Karena awalnya kita udah nyaman banget ya tinggal di Jakarta. Udah enak-enaknya, penghasilan besar, mau kemana aja, ke mall A, B, C, ada semua di Jakarta. Kota dengan yang penuh namanya hiburan ya. Tapi begitu kita pindah ke Cirebon, Cirebon ini kan kota kecil ya. Tapi ya lumayan lah ya, ada mall CSB, ada Grage City, ada Grage Mall. Lumayan. Daripada gak ada sama sekali. Lumayan ya. Tapi yang bikin rasa gak nyamannya itu bukan karena mall yang ada di kota Cirebon ini atau fasilitas yang ada di kota Cirebon ini. Enggak teman-teman. Yang bikin gak enak dan gak nyaman itu hal ini. Ya, hal ini teman-teman. Kita berdua diuji habis-habisan tentang kerendahan hati. Tentang bagaimana 100% mengikut Tuhan dengan hati hamba. Di sini kita berdua diproses sama Tuhan habis-habisan. Dari yang penghasilannya ibaratnya segini ya teman-teman. Wah, kalau digabungin mungkin bisa puluhan juta. Bahkan di Jakarta kita pernah nanganin satu proyek yang nilainya ratusan juta teman-teman. Kita ada di tingkat ini, di level ini. Tapi Tuhan mau panggil kita berdua untuk turun merendahkan diri kami. Ya, jujur ini situasi yang gak nyaman banget teman-teman ya. Kita berdua pernah menghadapi satu situasi di mana kita gak punya apa-apa. Kita gak punya investasi, kita gak punya rumah, ya, tabungan juga habis-habisan. Itu semua Tuhan izinkan. Di kota ini kita banyak diproses teman-teman. Kita difitnah juga, iya pernah. Direndahin orang juga pernah.
ya, menghadapi watak dan karakter orang-orang yang wah luar biasa deh pokoknya. Itu juga pernah. Jadi sekarang saya ngerti bahwa mengikut Tuhan itu adalah soal kerendahan hati. That's why malam ini saya mau bagikan tentang dua hal ini. Antara selfish atau selfless. Ya. Ini adalah sebuah pilihan, teman-teman. Manusia itu kan dikasih Tuhan kehendak bebas ya. Kamu mau pilih A atau B. Tapi ingat, masing-masing dari pilihan ada konsekuensinya, teman-teman ya. Oke, kita baca dulu yuk di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita buka gadget kita boleh, kita buka Alkitab kita boleh, atau lihat dari sini juga boleh ya. Kita baca sama-sama Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nanti kita baca bergantian, oke? Ayat 1 itu wanita, karena ladies first. Ayat yang kedua itu pria, dan seterusnya sampai ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Mungkin multimedia bisa tampilkan versi Alkitab yang dari basicnya aja ya. Karena di sini saya nggak nampilin full. Oke. Yang siap membaca katakan haleluya. Wah, kurang semangat nih. Haleluya. Oke, ya ladies first ya. Siap kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang cowok-cowok? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayo cowok-cowok, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Cowok-cowok. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, ini ayat adalah ayat dasar daripada firman Tuhan pada hari ini ya. Di ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan,
Dengan, perhatikan baik-baik, dengan apa? Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, ini ya, tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Nah, oke teman-teman, zaman sekarang itu kan zamannya sosial media, ya. Betul apa betul? Siapa yang di sini gak punya sosial media? Gak punya Instagram, gak punya TikTok, gak punya Facebook, gak punya WhatsApp? Keterlaluan banget ya. Hari gini gak punya WhatsApp, wah. Pasti rata-rata dari kalian punya sosial media. Nah, ketika Tuhan bilang ya, dalam Filipi 2 ini, kita itu tidak boleh mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tapi hari-hari ini teman-teman, hari-hari ini itu hari-hari di mana banyak orang justru berlomba-lomba untuk menunjukkan dirinya sendiri di sosial media. Berlomba-lomba untuk mencari pengakuan lewat sosial media, ya. Dan mencari puji-pujian lewat sosial media. Coba siapa yang di sini yang seneng banget atau setiap kali ngecek IG atau TikToknya terus lihat kalau yang nge-like itu banyak, terus yang kalau yang komen itu banyak. Nah, siapa yang suka lihat kayak gitu? Ya, gak ada yang ngaku ya. Jangan munafik ya, Saya juga, saya punya sosial media, ya. Kalau ada banyak orang yang nge-like, orang yang follow, orang yang komen, pasti kita suka lah ya. Kita suka, artinya postingan kita disukai sama orang, diterima sama orang ya. It's okay sih sebenarnya kalau kita main sosial media, it's okay teman-teman semua. Jujur saya kan juga main sosial media, tapi saya itu kalau main sosmed ya, apalagi IG, itu tuh saya pakai buat merekam momen-momen di hidup saya, teman-teman. Ya, that's why kalau kalian lihat IG saya @stevivalencia ya, boleh di follow, yang belum follow please. Ya, di situ di IG saya tuh dari tahun 2014 saya udah mulai posting tuh perjalanan kehidupan saya. Dari mulai saya pertama kali dapat kerjaan, terus saya pindah kerjaan di kantor yang lebih baru, lebih bagus, terus juga bersama dengan teman-teman kantor saya yang menyenangkan, saya posting itu. Karena saya suka sekali mengkoleksi momen-momen kehidupan. Dan saya juga sampai saat ini sering nge-scroll gitu ya ke bawah, terus ngeliat foto-foto atau video yang saya posting. Kenapa? Karena itu tuh mengingatkan saya betapa Tuhan baik banget sama saya. Betapa Tuhan itu memelihara kehidupan saya dari saya, wah masih muda banget ya ibaratnya. Dari yang belum mulai pelayanan bahkan. Nah, saya tuh suka banget mengkoleksi momen. Karena itu mengingatkan saya pada kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi it's okay teman-teman kalau main sosial media nggak dilarang. Tapi kalau motivasinya itu melenceng ya, kalau motivasinya untuk kepentingan diri sendiri, itu sudah masuk ke dalam kategori selfish ya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat ya, sikap-sikap selfish dan juga sikap-sikap selfish ini, di sini saya mau sharing ada tiga kategori. Yang pertama itu adalah sikap gengsi atau
menjaga nama baik ya, atau menjaga harga diri gitu ya, atau pride. Wah, zaman sekarang apalagi anak-anak millennials gitu ya, gengsinya gede. Oi, apalagi saya yang habis tinggal di Jakarta. Wah, itu ya, kota Jakarta itu nomor satu itu gengsi teman-teman ya. Kita tuh dilihat, kamu pakai baju apa, tasnya Louis Vuitton bukan gitu, atau tasnya apa, LV atau LP gitu ya. Jadi gak heran kalau di kota Jakarta, apalagi di Mangga 2, itu banyak sekali jual tas-tas KW ya. Mau KW Super, KW 1, KW 2, itu banyak banget di Jakarta. Karena kenapa? Orang-orang banyak berlomba-lomba untuk memenuhi gengsinya ya, lifestyle-nya. Itulah kota Jakarta teman-teman ya. That's why saya bersyukur pindah ke sini. Wah, orang-orang Cirebon luar biasa rendah hati semua ya. Nah, gengsi ini juga akhir-akhir ini ya, banyak di sosial media, di berita-berita, banyak orang juga yang mempertahankan nama baiknya, betul? Nah, banyak orang yang datang ke pengadilan, terus polisinya nanya, kasus apa ya Bu? Pak, saya mau laporin, ini pencemaran nama baik. Tuh, banyak sekali kasus-kasus yang ditangani hari-hari ini adalah persoalan pencemaran nama baik. Ya, karena basicnya manusia itu gak mau direndahkan teman-teman, gak mau dihina. Manusia itu basicnya merasa punya harga diri, dan harga diri itu yang dijaga baik-baik, nama besar itu yang dijaga baik-baik. Jangan sampai ada orang yang melecehkan. Nah, begitu nih fenomena yang terjadi di Jagat Raya ini teman-teman ya. Wah, aku mau laporin pencemaran nama baik gitu. Atau body shaming gitu ya. Kalau di anak-anak sekarang ya, body shaming dilaporin, ada undang-undangnya loh, jangan main-main. Ya, semua di cover sama undang-undang dan hukum yang berlaku. Nah, tapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan teman-teman? Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya, mengikut Yesus itu soal melepaskan hak ya. Yang Tuhan ajarkan kepada kita bukan mempertahankan harga diri, bukan tentang gengsi, tapi yang Tuhan mau itu kita harus bisa melepaskan hak. Kita baca yuk. Kita baca di ayat yang ke-6 ya. Dikatakan demikian teman-teman, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuh guys, lihat ya. Allah ya, Yesus itu kan dikatakan dia itu serupa dengan Allah loh ya. Dia itu Allah yang kita sembah. Tapi dia itu gak menganggap dirinya itu sebagai yang harus dipertahankan gitu teman-teman. Jadi dia gak mau memakai powernya, memakai kuasanya untuk hadir di tengah-tengah kita. Tapi dia justru mengambil apa teman-teman? Rupa seorang hamba. Ya, ada kata-kata hamba di situ. Kalau dalam bahasa lainnya itu hamba itu humble ya. Itu adalah sosok manusia yang sangat rendah hati sekali. Hamba teman-teman. Yesus saja meneladankan bahwa kita itu harus hidup sederhana,
hidup dengan hati yang rendah hati gitu teman-teman ya. Bukan maunya yang tinggi hati tapi rendah hati. Kenapa teman-teman? Karena gini teman-teman ya. Satu hal yang iblis gak bisa lakukan itu adalah rendah hati ya. Kalian ingat iblis itu ketika jatuh ya, diusir dari surga, dibuang ke bumi, itu karena apa teman-teman? Karena dia sombong, karena dia merasa dirinya itu hebat. Tapi justru Yesus kebalikannya. Yesus turun sengaja ke bumi dengan segala kerendahan hatinya teman-teman. Dia mau melepaskan haknya, dia mau melepaskan segala atributnya, ketuhanannya demi bertemu dengan saya dan teman-teman kalian semua ya. Kali ini saya mau mengambil contoh sikap Musa ya teman-teman. Kalau kalian ingat, Nabi Musa itu pada waktu dia mengambil 2 loh batu di Gunung Sinai. Nah, ketika dia naik ke Gunung Sinai, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di kaki gunungnya? Dia membuat patung. Patung apa teman-teman? Lembu emas. Nah, ketika bangsa Israel membuat kejahatan yang begitu keji di mata Allah, respon hati Musa ini luar biasa loh ya. Respon hati Musa ini luar biasa teman-teman. Dikatakan di Keluaran 32 ayat 30 sampai 32 dikatakan demikian. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan mendapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Nah, perhatikan ayat ke-32 ini ya teman-teman. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Wow, luar biasa nih Musa ya. Ketika dia tahu bangsa Israel itu melakukan kejahatan, dia itu menghadap Tuhan. Lalu dia berkata sama Tuhan bahwa Tuhan, kiranya hapuskanlah dosa itu daripada mereka. Kayak gini gitu teman-teman, kayak Tuhan udahlah ampuni aja kesalahan mereka. Udah biar aku aja yang tanggung jawab. Biar aku aja yang namanya gak usah ditulis ya. Hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Wah, itu luar biasa sekali teman-teman. Ya, jujur kita bisa gak melakukan seperti Musa itu? Kalau ada teman kita yang salah, kita mau tanggung jawab atas kesalahannya. Wah, itu sih berat banget ya teman-teman ya. Kalau ada di antara kalian yang saat ini menghadapi masalah, atau kalian punya musuh, punya orang yang gak suka sama kalian gitu ya. Kalian bisa gak berkata seperti itu, seperti yang Musa katakan teman-teman? Saya rasa ini berat sekali ya. That's why Tuhan bilang bahwa Musa ini adalah hambaku yang paling lemah lembut hatinya ya. Karena ini teman-teman, karena Musa itu sebegitu care-nya, dia mau melepaskan haknya demi umat Israel ya teman-teman. Dia gak mementingkan diri sendiri, dia memikirkan gimana nasib bangsa Israel. Wah, itu luar biasa sekali sih teman-teman ya. Jadi ingat guys ya,
Kalau hari ini kita belajar tentang service atau selfless, kita harus ingat bahwa yang pertama kali kita belajar harus apa? Melepaskan hak. Ya. Oke. Yang kedua, boleh next. Hal yang harus kita pelajari adalah biasanya orang-orang yang selfish itu fokus pada benefit, pada keuntungan. Jadi setiap kali tindakannya didasari oleh, aduh nanti gue untung apa ya? Aduh ada cuannya enggak ya ngerjain ini ya? Pokoknya isinya cuan gitu ya. Ada keuntungannya enggak ya? Kalau enggak mah, sorry lah ya, saya enggak mau kerjain. Enggak mau lah, enggak ada benefitnya, enggak ada bayarannya. Ngapain orang kayak gitu dibantuin? Nah, itu ciri-ciri orang yang mementingkan dirinya sendiri, ya. Dia lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan, ya. Tapi lawannya yaitu kerendahan hatinya, yaitu gak perhitungan, ya. Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita jangan jadi anak Tuhan yang hitung-hitungan, teman-teman. Tadi kan kita sudah belajar untuk melepaskan hak ya. Nah sekarang kita ayo belajar praktekkan. Kita gak boleh hitung-hitungan dalam melakukan sesuatu. Bahkan kita harus extra mile teman-teman ya. Kita harus melakukan lebih daripada yang biasanya. Contoh, kalau misalkan saya kan orang desain grafis. Kalau saya dapat orderan kerjaan, klien minta tiga option gitu ya, 3 option. Saya nggak kasih 3. Saya biasanya kasih 5 pilihan atau bahkan 6 pilihan. Wah, jadi klien itu rasanya seneng kalau saya yang mengerjakan proyeknya. Karena saya nggak hitung-hitungan gitu teman-teman. Karena saya juga tahu semakin banyak pilihan atau semakin banyak hal yang saya kerjakan, ya, orang lain itu pasti akan disenangkan. Orang lain itu lebih banyak mendapat pilihan, option, sehingga ujung-ujungnya ya benefitnya ke kita-kita lagi kan, ya teman-teman. Tapi bukan itu motivasinya. Motivasinya adalah dasarnya itu kasih ya teman-teman ya. Kita lihat di ayat yang keempat teman-teman. Next ya boleh. Oke. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Tuhan udah ajarin nih guys, jangan tiap-tiap orang mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, dengan kata lain, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya rasa empati. Ya, katakan sama-sama empati. Oke, bukan simpati, bukan hanya simpati. Kalau simpati itu hanya rasa kasihan ya. Tapi kalau empati, rasa belas kasihan itu disertai dengan tindakan yang nyata teman-teman ya. Contohnya gini, saya suka salut ya sama anak-anak yang pelayanan, terlibat dalam pelayanan. Karena itu gak gampang loh teman-teman. Seperti teman-teman yang ada di atas mimbar tadi ya, dia worship, itu latihannya pasti berhari-hari ya. Latihan musik itu gak cuman jreng sekali langsung bisa ya. Itu tuh harus rutin dilakukan supaya kita menjadi sosok pribadi yang expert gitu. Kita bisa menyembah Tuhan dengan wah haleluya ya. We will shine gitu ya. Kayak seperti lagu tadi kita lompat. Itu gak gampang loh teman-teman. Itu butuh pengorbanan dari orang-orang yang melayani tadi di atas mimbar ya.
Dia pasti datang lebih awal. Dia harus ngulik lagunya, latihan berbulan-bulan. Nah, itu adalah satu contoh kecil ya, di mana kita mau berkorban untuk orang lain. Kita tidak mementingkan kepentingan diri kita. Tapi untuk Tuhan kita nggak boleh hitung-hitungan ya teman-teman. Amin. Ya, Tuhan itu pasti memperhitungkan segala jerih lelah kita kok teman-teman. Ya, apalagi teman-teman yang di belakang sana, soundman, multimedia, pasti mereka orang-orang yang datang lebih awal, ya. Mereka berkorban demi apa? Jalannya ibadah lifeguard ini, teman-teman. Tuhan akan memperhitungkan segala jerih lelah kalian. Jadi jangan berkecil hati. Ketika hidup kalian berkomitmen untuk mengikut Yesus dengan tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri, Tuhanlah yang mementingkan kepentingan kita. Amin. Amin. Nah, oke, yang ketiga selanjutnya kita juga belajar bahwa selfish itu adalah, ini salah satu contoh bentuknya yaitu menutup diri ya. Kenapa saya tulis hal ini teman-teman? Karena sekarang ini ya, sekarang ini kan masa-masa pandemi ya. Kalian itu pasti lebih sering di rumah, main game, browsing, nonton YouTube. Dan banyak sekali orang tua yang ibaratnya mengeluh akan hal ini. Banyak orang tua yang mengeluh kepada saya dan bilang, aduh anak-anak zaman sekarang ya pada mager, gak mau keluar. Akibat pandemi, kebanyakan di rumah jadinya jadi nyaman di rumah. Jadinya menutup diri. Gak ada keterbukaan. Ditanya, ayo kamu main di luar. Gak mau, saya maunya di kamar. Saya maunya main game gitu ya. Terus ditanya, hari ini kamu gimana, ngerjain apa di sekolah? Dijawabnya, ya gitu deh mah. Jadi menutup diri gitu ya, bahkan sama orang tua sendiri. Nah itulah yang terjadi saat-saat ini teman-teman. Dan hal ini, menutup diri ini adalah salah satu bentuk keegoisan ya teman-teman ya. Karena kita nggak peduli sama keadaan di sekeliling kita. Yang kita peduliin itu cuman kenyamanan diri kita sendiri. Dengan menutup diri ya, kita nggak mau zona nyaman kita tuh diusik sama orang lain. Ini sikap hati yang bahaya loh teman-teman. Sementara yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah hidup dalam keterbukaan. Kita lihat di ayat yang kelima, dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada kata-kata bersama. Jadi bukan ayatnya hendaklah kamu dalam hidupmu sendiri menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Enggak ya teman-teman. Di sini kita diajarkan harus bersama-sama. Bersama-sama itu sendiri apa berdua teman-teman? Apa bertiga apa berlima? Beramai-ramai. Ya, seperti yang kita lakukan di tempat ini. Amin. Kita datang ke lifeguard, kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita juga bersama-sama ayo mau ikut Tuhan dengan cara yang benar, dengan tidak mementingkan diri sendiri. Ya, jadi Tuhan Yesus juga pribadi yang hidup dalam keterbukaan loh. Ya, kalau saat ini mungkin ada kalian yang bertanya, Kak, saya ini anaknya introvert. Saya itu udah tipikalnya memang begini Kak.
saya memang nggak bisa tuh kayak ketemu banyak orang. Saya tuh anaknya introvert. Nah, gimana Kak? Apakah saya harus menjadi pribadi yang ekstrovert gitu? Nah, teman-teman ingat ya, segala hal yang terlalu itu tidak baik. Ya, terlalu introvert itu nggak baik. Terlalu ekstrovert itu juga nggak baik. Ya, kita belajar dari pribadi Yesus. Kita lihat selama Yesus hidup di dalam dunia ini, wah Yesus pergi ke sana, kemari, ke kota A, ke kota B. Dia ajak murid-muridnya, bahkan banyak pengikutnya ya, sampai 5.000 orang lebih. Dia pergi ke kota A, ke kota B. Dia jalan ke sana kemari seharian penuh. Dia menyentuh orang, menyembuhkan orang, dia memulihkan rumah tangga orang, membangkitkan orang mati. Wow, ternyata Yesus itu juga ekstrovert ya. Tapi Yesus juga introvert juga loh. Ada kalanya Yesus itu mengasingkan diri, teman-teman. Dia mengasingkan diri ke bukit, dia sendirian, dia gak mau diganggu sama siapapun. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia berdoa sama Bapanya yang di surga. Dia minta kekuatan akan menjalani hari-harinya di bumi ini. Jadi kalau kita belajar dari Yesus, Yesus itu serba balance. Jadi kita pun harus meneladani Yesus, amin. Ya, ayo guys. Bagi kalian, pribadi kalian yang saat ini mungkin, oh iya ya, aku merasa aku ini pribadi yang tertutup nih. Gak bisa nih, Yesus aja menceritakan dirinya ke berbagai macam orang yang dia temui. Aku juga mau menjadi seperti Yesus. Nah teman-teman, saya juga punya kesaksian ya. Dulu itu saya itu orangnya sangat tertutup sekali teman-teman. Ya, seusia remaja. Bahkan sebelum ketemu sama Ko Yusak, saya ini juga orang yang tertutup sekali. Saya bahkan gak punya komunitas seperti kalian ini ya, lifeguard kayak gini gak punya. Saya gak pernah ikut dalam komunitas remaja, pemuda atau apalagi pelayanan ya, gak mau. Kenapa? Karena saya pribadi yang tertutup. Bahkan minder. Saya gak mau yang namanya nyentuh bagian area mimbar gitu ya. Kalau pelayanan pun saya maunya di balik layar, ngerjain desain gitu. Terus setiap kali ibadah udah menyendiri, mengasingkan diri. Saya itu orangnya tertutup dulu ya teman-teman ya. Saya juga gak bisa tuh terbuka ke orang lain, curhat, cerita. Itu bukan saya banget. Karena latar belakang saya itu yang membentuk saya seperti itu. Jadi saya dari kecil itu hidupnya tuh pindah rumah. Masih di Jakarta sih, di area Jakarta, tapi saya itu hidupnya pindah rumah 3 tahun, ngontrak rumah, pindah lagi, udah tinggal di situ setahun, pindah lagi. Jadi otomatis sekolah saya juga pindah-pindah. Jadi itulah yang menyebabkan saya tuh menjadi pribadi yang tertutup. Saya memikirkan bahwa kok saya kayak gini ya hidupnya ya, pindah-pindah rumah. Jadi saya tuh malu kalau ditanyain teman-teman, Steffi kamu kok rumahnya pindah-pindah terus? Nah itu tuh saya paling males kalau ditanyain kayak gitu. Makanya daripada timbul pertanyaan kayak gitu, saya jadi menutup diri aja deh. Saya nggak mau terlibat conversation lebih lanjut dengan teman-teman saya. Jadi saya menyendiri, kurang pergaulan lah gitu ya. Tapi, nah ini hebatnya Tuhan. Tuhan mempertemukan saya dengan pasangan hamba Tuhan, ya. Konselor juga, psikolog juga. Jadi Tuhan itu baik.
Tuhan mau merubah kehidupan saya yang tadinya pribadinya tertutup, ya. Saya nggak berani ngomong atau bicara di depan orang kayak gini, nggak berani. Tapi lewat proses yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan mengubah saya 180 derajat. Ketika Tuhan rohnya itu mengisi hati dan pikiran saya, dikatakan bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Artinya ada Tuhan Yesus di hati kita. Wah, gak bisa lagi loh menutup diri, gak bisa lagi. Yang ada dalam hati itu rasanya pengen, aku dapat sesuatu nih dari firman Tuhan. Aku rasanya pengen ngasih tahu nih ke anak-anak gitu ya. Kalau Tuhan tuh ngomong kayak gini loh di ayat ini. Kalau ini tuh berbicara ini loh. Nah, ada rasa dorongan yang kuat untuk saya memberitakan kebenaran. Jadi saya yang berdiri sekarang ini bukan saya yang dulu ya. Ini adalah pribadi yang sudah berubah. Nah, ini contoh kecil ya guys. Jadi kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Amin. Bahkan kalian pasti akan dipakai Tuhan lebih daripada apa yang saya alami. Amin. Iya dong, harus semangat ya, harus punya iman gitu ya. Tuhan pasti akan memakai kalian teman-teman. Karena kalian itu diciptakan bukan sekedar sia-sia aja, enggak, ada tujuan khusus ya. Meja mimbar ini aja diciptakan ada tujuan khusus untuk naruh iPad. Mic juga ada tujuannya untuk membesarkan suara. Nah, kalian masing-masing di sini diciptakan ada tujuannya, ada panggilan khususnya gitu ya teman-teman. Gak semua orang sama panggilannya, gak semua orang harus bicara di depan mimbar ini, gak semua. Ada panggilan-panggilan khusus yang Tuhan tetapkan kepada kalian semua. Ya, tapi sebelum panggilan itu kalian dapatkan, yang pertama kali yang kalian harus kerjakan itu adalah kerendahan hati teman-teman. Mengosongkan diri, melepaskan hak. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Juga gak boleh hitung-hitungan. Nah, itu dulu yang harus kalian kerjakan di dalam hidupmu teman-teman. Kalau kalian kesulitan dalam menjaga kerendahan hati kalian, ayo doa sama Tuhan. Doa, minta Tuhan kasih kemampuan supaya kalian dimampukan untuk memiliki kerendahan hati ini. Ya teman-teman, ingat teman-teman, firman Tuhan berkata, orang yang tinggi hati itu adalah seterunya Allah. Seteru itu apa sih? Musuh loh. Musuhnya Allah. Kita gak mau kan jadi musuhnya Allah? Siapa yang mau jadi kesayangannya Tuhan? Wah, semuanya kesayangan Tuhan. Berarti siap ya untuk melatih kerendahan hati ya. Siap kalian? Siap LG? Yes, siap. Oke, kalau gitu saya panggil Ko Yusak untuk maju ke depan. Ya. Dan juga para pemusik boleh maju ke depan. Kita mau worship bareng-bareng yuk. Oke guys, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita udah belajar firman Tuhan malam hari ini. Kita mau berubah ya. Coba sekali lagi yang mau berubah bisa angkat tangan. Tuhan lihat loh dari atas. Oke. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Kami mau rekomitmen Tuhan malam hari ini. Untuk kami bisa belajar merendahkan hati kami, hidup kami. Kalau Engkau saja lebih dulu sudah merendahkan hidup-Mu Tuhan. Demi Engkau datang mencari kami saat ini. Kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Amen. Karena itu kami mau belajar Tuhan. Untuk kami bisa meninggalkan keegoan kami,
keakuan kami. Ya, Dan kami mau belajar seperti Engkau yang memikirkan orang lain juga Tuhan. yes. Yang mau memiliki kehidupan yang terbuka Tuhan. Amen. Kami mau berubah Tuhan. Ya, Supaya hidup kami Engkau pakai lebih lagi. amen. Malam hari ini kami ingat Tuhan, waktu kami lahir ke dunia ini, kami gak bawa apa-apa Tuhan. Dan satu saat nanti kami pulang ke hadapan Tuhan, kami juga gak akan bawa apa-apa. Tapi hanya ada satu hal yang mau Engkau lihat, yang bisa kami bawa di hadapan-Mu, yaitu hati yang mau menyembah. Yes. Kerendahan hati yang kami miliki, iman yang Engkau mau lihat dalam hidup kami. Roh Kudus, saat ini Engkau beracara bagi setiap anak-anak-Mu. Kau hampiri kami satu persatu malam hari ini. Sebelum setiap kita pulang teman-teman ke rumah kita masing-masing, kita akan kembali bertemu dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita. Pastikan Engkau punya komitmen malam hari ini. Engkau mau berubah, Engkau mau belajar rendah hati, dan memiliki pikiran seperti pikiran yang Tuhan miliki. Perasaan seperti perasaan yang Tuhan miliki. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Katakan, inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai lebih sungguh lagi. Katakan, inilah yang kami punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Amin Tuhan. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi teman-teman, katakan, ini yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat, dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini yang jadi kerinduan kami Tuhan. Sejak masa muda kami mau punya hati hamba. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih. Malam hari ini saya ajak bagi setiap kakak-kakak pembina, kakak-kakak rohani dimanapun
Kakak-kakak saat ini sedang berdiri ataupun duduk. Saat ini engkau bisa menumpangkan tangan kepada setiap adik-adik yang ada di samping kanan kirimu. Doakan mereka supaya mereka bisa dimampukan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, memiliki kerendahan hati. Mari kita mau angkat tangan kita bagi setiap adik-adik kita. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin kami Tuhan belum memiliki kerendahan hati, kalau selama ini mungkin kami masih mementingkan kepentingan kami Tuhan, kami gak mau diganggu Tuhan, kami mau hidup nyaman mungkin Tuhan, kami juga gak mau dengar suaramu. Mungkin selama ini kami datang di setiap ibadah karena kami takut Tuhan ditanyain orang tua, kami takut Tuhan dicariin sama kakak pembina. Kami mohon ampun malam hari ini Tuhan. Kami mau kembali lagi Tuhan berkomitmen kepada Engkau bahwa saat ini kami hadir untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami berkomitmen untuk mengubah hidup kami supaya kami punya pikiran, perasaan dan juga karakter seperti Engkau Tuhan. Malam hari ini setiap kami berdoa bagi setiap adik-adik kami Tuhan. Biar Engkau memberikan kelembutan hati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhi setiap adik-adik kami dengan kasih daripada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuhkan setiap hati yang terluka. Yes. Engkau hilangkan setiap kekecewaan yang ada di dalam hati mereka Yes, dalam nama Lord. Yesus. Dalam nama Engkau Yesus. gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau sembuhkan hati mereka dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dan saat ini Tuhan penuhi kami Tuhan Penuhi kami. dengan Roh-Mu Tuhan. Kami percaya saat Engkau memenuhi hidup kami dengan Roh-Mu, maka roh kami juga akan taat Tuhan. Amen. Roh kami akan tunduk Tuhan. Amen. Punya penundukan diri. Amen. Dan kami mau belajar untuk merendahkan hati kami, hidup kami, bahwa hidup kami bukan untuk eksis Tuhan. Hidup kami bukan untuk mencari puji-pujian dari orang lain, tapi hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Pakai setiap kami Tuhan, jadi alat-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam sekolah, dalam nama Yesus. Engkau menjadikan adik-adik kami orang-orang, anak-anak yang berprestasi Tuhan. Menjadi orang-orang nomor 1 di sekolah mereka, di kampus mereka, di dalam tempat pekerjaan mereka, dalam nama Yesus. nama Yesus. Engkau mengangkat adik-adik kami menjadi kepala bukan Yes. ekor. Amin. Menjadi orang-orang yang Amin. paling pertama melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bahkan kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang melayani Engkau pakai dengan luar biasa Yes. Bapa. Dalam pergaulan, dalam keluarganya Tuhan, dalam semua hal yang ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar seperti lagu tadi, dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya roh saja, tapi juga dalam kebenaran. Dan kami berdoa, kami percaya Engkau lakukan hal besar dalam kehidupan kami semua. Amin. Untuk menyenangkan hati. Amin. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, kami sudah terima semua hal yang baik daripada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia